Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dwi Handayani. Kali ini kita akan membahas tentang materi manajemen risiko dalam pokok bahasan House of Risk. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa dapat mengukur serta memetakan risiko, mengembangkan respon atau perlakuan terhadap risiko, memonitor, dan melaporkan risiko. Pada manajemen risiko, pengetahuan tentang House of Risk ini masuk ke dalam tahap ketiga, yaitu desain mitigasi. Apakah itu House of Risk? House of Risk adalah metode yang dikembangkan oleh Profesor Inyoman Pujawan dan Laudin. Berdasarkan gagasan bahwa manajemen risiko rantai pasok yang proaktif haruslah mencoba untuk berfokus kepada tindakan preventif. Dalam House of Risk, ada dua fase yang harus dilalui. House of Risk fase 1 dan House of Risk fase 2. House of Risk fase 1 digunakan untuk mengidentifikasi kejadian risiko atau risk event dan agen risiko atau risk agent yang berpotensi timbul sehingga nantinya hasil output dari fase ini berupa pengelompokan agen risiko atau disebut sebagai risk agent. Pengelompokan agen risiko ke dalam agen risiko prioritas dilakukan sesuai dengan nilai agregat risk potensial. Adapun House of Risk fase 2 dimaksudkan untuk melakukan perancangan strategi mitigasi yang dilakukan untuk penanganan agen risiko kategori prioritas. Dalam hal ini, output dari House of Risk fase 1 akan digunakan sebagai input pada House of Risk fase 2. Berikut adalah struktur dan proses House of Risk fase 1. Proses dimulai dengan mengidentifikasi proses bisnis atau aktivitas rantai pasok perusahaan berdasarkan model SCORE. Pemetaan proses bisnis ini bertujuan untuk mengetahui di mana risiko yang terjadi tersebut dapat muncul. Tahap yang kedua yaitu mengidentifikasi risk event atau dilambangkan sebagai EI. Identifikasi ini dilakukan untuk masing-masing proses bisnis yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Risiko ini merupakan semua kejadian yang mungkin timbul pada proses rantai pasok yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Tahap ketiga dari House of Risk fase 1 adalah mengukur tingkat dampak atau disingkat dengan SI. Untuk suatu kejadian risiko terhadap aktivitas proses bisnis perusahaan, nilai severity yang didapatkan ini menyatakan seberapa besar gangguan yang dapat ditimbulkan oleh suatu kejadian risiko terhadap aktivitas proses bisnis perusahaan. Tahap yang keempat adalah
identifikasi agen penyebab risiko atau dilambangkan sebagai AJ. Hal ini terkait faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejadian risiko yang telah teridentifikasi sebelumnya. Langkah kelima dari House of Risk fase 1 adalah mengukur nilai peluang kemunculan atau disebut dengan occurrence suatu agen risiko atau risk agent. Occurrence di sini menyatakan tingkat peluang frekuensi kemunculan dari suatu agen risiko, sehingga mengakibatkan timbulnya satu atau beberapa kejadian risiko yang dapat menyebabkan gangguan pada aktivitas proses bisnis perusahaan dengan tingkat dampak tertentu. Langkah keenam adalah mengukur nilai korelasi antara suatu kejadian risiko dengan agen penyebab dari risiko. Apabila suatu agen risiko menjadi penyebab suatu timbulnya risiko, maka dapat dikatakan terdapat korelasi. Nilai korelasi atau dilambangkan sebagai RIJ terdiri atas 4 nilai antara lain 0, 1, 3, dan 9. Di mana angka 0 menunjukkan tidak adanya hubungan korelasi. 1 menunjukkan adanya hubungan korelasi kecil. 3 menggambarkan terjadinya korelasi sedang, dan 9 menjelaskan tingkat korelasi yang tinggi. Tahap ketujuh atau tahap terakhir adalah perhitungan nilai indeks prioritas risiko atau aggregate risk potensial. Penggunaan indeks prioritas ini sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas penanganan risiko yang nantinya akan menjadi input dalam House of Risk fase 2. Berikut adalah contoh dari matriks House of Risk fase 1. Contoh ini kami ambil dari buku karangan Hujawan tahun 2005. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana struktur dan proses House of Risk fase 2. House of Risk fase 2 diawali dengan menyeleksi risk agent mulai dari aggregate risk potensial tertinggi hingga terendah. Metode yang digunakan dalam tahap ini adalah analisis Pareto. Agen risiko yang termasuk ke dalam kategori prioritas tinggi akan menjadi input dalam House of Risk fase 2. Setelah itu, tahap kedua, kita mengidentifikasi aksi mitigasi yang relevan atau disingkat sebagai PAK terhadap agen risiko yang muncul. Penanganan atas risiko dapat berlaku untuk satu atau lebih agen risiko. Tahap ketiga adalah mengukur nilai korelasi antara suatu risk agent dengan penanganan risiko. Hubungan korelasi tersebut akan menjadi suatu pertimbangan dalam menentukan tingkat derajat efektivitas dalam mereduksi kemunculan agen risiko. Selanjutnya, pada tahap keempat, kita lakukan kalkulasi total efektivitas atau dilambangkan dengan TEK untuk setiap agen risiko dengan perhitungan TEK
sama dengan penjumlahan atau sigma dari ARP J dikalikan EJK. Selanjutnya, pada tahap kelima, kita mengukur tingkat kesulitan dalam penerapan aksi mitigasi yang dilambangkan dengan DK dalam upaya melakukan reduksi kemunculan risk agent. Selanjutnya, kita kalkulasikan total dari efektivitas penerapan aksi mitigasi atau effectiveness to difficulty of ratio yang disingkat dengan ETDK dengan rumus ETDK sama dengan TEK dibagi DK. Kemudian kita lakukan skala prioritas mulai dari ETD yang tertinggi hingga yang terendah. Nilai prioritas utama akan diberikan kepada aksi mitigasi yang memiliki nilai ETD yang tertinggi. Berikut adalah contoh matriks yang diterapkan pada House of Risk fase 2 yang kami ambil dari buku karangan Bapak Pujawan tahun 2005. Kriteria penilaian berpoin 3, 4, dan 5. Bobot penilaian degree of difficulty skala 3 artinya adalah aksi mitigasi mudah untuk diterapkan. Degree of difficulty 4 menggambarkan aksi mitigasi yang agak sulit untuk diterapkan. Dan degree of difficulty poin kelima adalah aksi mitigasi yang sulit untuk diterapkan. Setelah Anda mendapatkan materi tentang proses House of Risk, baik itu fase 1 dan fase 2, silakan Anda jawab soal berikut ini. Jelaskan kelebihan House of Risk dibandingkan dengan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Soal nomor 2. Identifikasilah risk agent pada sebuah kejadian risiko. Terjadinya kesalahan perencanaan jumlah bahan baku yang harus dipesan, sehingga terjadi stock out yang mengakibatkan terganggunya jadwal produksi. Untuk tugas kelompok, silakan Anda membuat kelompok yang terdiri dari 3 orang, kemudian lakukanlah analisa risiko supply chain, dan rancanglah mitigasi risiko pada industri komoditas bahan makanan dengan pendekatan House of Risk. Melalui materi ini, Anda telah mendapatkan pengetahuan tentang risiko yang terjadi pada jaringan supply chain, saling memberi dampak antar player. Satu risk agent dapat menimbulkan lebih dari satu risk event, dan yang ketiga, bahwa satu risk event dapat disebabkan lebih dari satu risk agent. Berikut adalah referensi dari materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di channel YouTube saya. Jangan lupa klik like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.